Mohon izin Pak, suaranya kurang terdengar, nggak kedengar. Oke, terdengar sekarang. Terdengar, Pak? Sudah Pak, sudah. Oh, sudah. Saya ulangi lagi dari awal tadi ya. Tidak terdengar suaranya. Saya ulangi lagi. Nah, saya ulangi lagi dengan apa sih public speaking? Public speaking itu secara sederhana adalah maknanya kita berbicara di depan umum. Istilahnya kalau bahasa kerennya itu retorika. Retorika yang bagaimana? Retorika yang kita teratur, bahasnya sistematis, terstruktur, dan ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu, maka semuanya itu tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami. Jadi, apa sih bedanya public speaking dengan kita misalkan curhat dengan teman-temannya atau berbicara dengan temannya hampir sama, tapi bedanya public speaking itu lebih kepada struktural, sistematis dalam penyampaiannya. Jadi terukur. Kalau misalkan kita curhat kepada teman tuh bisa nggak dimasukkan dalam public speaking? Bisa, tapi dalam konteks dia hanya berbicara sekedarnya saja. Jadi public speaking itu lebih sederhananya kita berbicara depan umum secara sistematis, kemudian terstruktur. Berikutnya, Bapak Ibu, nah apa sih gunanya public speaking? Gunanya adalah yang pertama meningkatkan kepercayaan diri. Jadi orang-orang yang kurang pede terhadap dirinya sendiri itu perlu belajar namanya public speaking. Nah, perlu belajar public speaking inilah agar dirinya lebih pede, lebih menerima dirinya sendiri ketika dia ingin tampil di depan umum. Kemudian dalam public speaking itu ada namanya mengembangkan diri. Jadi mengembangkan diri awalnya yang dia nggak bisa bicara, bahkan mengungkapkan sesuatu kepada temannya nggak bisa. Dengan pelatihan public speaking ini diharapkan dia bisa mengembangkan dirinya dalam bidang retorika atau public speaking ini. Kemudian kemampuan mempengaruhi. Jadi public speaking ini fungsinya juga untuk mempengaruhi banyak orang. Dari hal-hal kecil sederhana bisa mengajak kepada langkah-langkah yang besar, melakukan hal-hal yang bermanfaat, bahkan bisa menggerakkan orang lain yang lebih banyak lagi. Kemudian ada penerimaan diri. Terkadang seseorang dilahirkan dengan fisik yang berbeda, dengan komunikasi yang berbeda. Di situ terkadang orang-orang juga masing-masing individu tidak menerima dirinya. Maka public speaking ini dilatih agar dia belajar menerima dirinya. Bagaimana keadaan fisiknya, bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia menatap, bagaimana dia melangkah. Itu dalam public speaking bisa nanti dipelajari lebih lanjut. Nah, kemudian ada membuka peluang hidup yang lebih baik. Contohnya begini, dalam public speaking itu ketika kita misalkan di momen nasional, internasional, ketika kita memiliki kemampuan dalam public speaking, maka kita bisa berkomunikasi dengan baik, dengan lancar, bahkan bisa melakukan hubungan bilateral, hubungan kerjasama yang itu saling menguntungkan pada kita. Kemudian, Bapak Ibu, di sini ada 8 dasar public speaking pemula. Yang pertama, yang perlu kita latih adalah percaya diri. Nah, gimana sih melatih percaya diri itu? Yang pertama tadi ada kan sebelumnya, gunanya public speaking adalah harus mengenali diri sendiri, fisiknya bagaimana, kemudian komunikasinya bagaimana,
yang harus dikembangkan apa. Nah, itu perlu dipelajari lebih lanjut. Nah, kemudian dalam public speaking itu ada namanya mindset yang benar. Terkadang orang itu memiliki mindset bahwa dirinya itu tidak siap, tidak mampu, tidak istilahnya tidak percaya bahwa dirinya bisa menyampaikan di depan umum atau dirinya lebih kurang daripada orang lain. Nah, itu perlu dihindari. Pikiran-pikiran semacam itu harus dihindari. Kita harus meyakini dalam percaya diri itu meyakini bahwa diri kita itu belajar dan bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya relax. Bagaimana relax? Kita santai saja, melatih santai. Bagaimana santai kita itu melakukan dengan tarik nafas, menenangkan diri ketika berbicara, tetap tenang, tetap relax ketika melakukan apapun dalam public speaking atau tampil di depan umum. Kemudian yang berikutnya adalah ekspresi. Bagaimana sih ekspresi dalam public speaking? Ekspresi yang kita harus latih adalah senyuman kita, wajah kita itu harus kita latih. Contohnya kita latihan tersenyum. Bagaimana latihan tersenyum? Senyum biasa, kalau misalkan kita di depan orang, biasanya kan senyum senyum biasa. Tapi kalau senyum dalam public speaking, lebarkan senyumnya ke belakang, lihatkan gigi-giginya, kemudian di sini ada kerutan. Nah, itu dimaksudkan adalah senyuman ikhlas kalau bahasa public speaking. Contohnya begini. Nah, itu menyebabkan orang itu nyaman dengan kita, tapi jangan banyak-banyak senyum-senyum terus ya. Bahaya juga. Jadi tersenyum kepada audiens itu juga bisa merasa bahwa kita itu dekat dengan mereka. Kemudian ada kontak mata. Nah, kontak mata ini ketika kita melakukan public speaking, ya, kita itu yang pertama kali harus melakukan tatapan mata kepada audiens. Jadi tatapan mata kepada audiens. Kalau misalkan Bapak Ibu itu kurang pede dalam melakukan awal pemula, bisa dilihat hidungnya atau dahinya. Tapi kalau dekat dengan audiens di depan kita, usahakan melakukan kontak mata atau saling memandang lah. Kenapa begitu? Karena ketika kita melakukan kontak mata itu adalah perhatian yang luar biasa kepada audiens. Ketika kita melakukan perhatian seperti itu, beranggapan bahwa suasana yang kita ciptakan di dalam public speaking itu sendiri, acara itu, merasa nyaman, merasa diperhatikan. Oke. Kemudian berbicara dengan jelas. Nah, nanti ada di slide berikutnya bagaimana cara untuk melatih berbicara dengan jelas. Nah, berbicara dengan jelas itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, artikulasi. Berkata-kata, pilih kata, jangan sampai sama. Bagaimana kata-kata itu yang sederhana, yang mudah dipahami kepada masing-masing individunya. Misalkan ketika kita ingin melakukan public speaking kepada anak-anak SD atau anak SMP, SMA, bahkan perkuliahan, tentunya bahasa-bahasanya berbeda atau artikulasinya berbeda, penggunaan kata-katanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kenali bahasa tubuh negatif. Saya contohkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana bahasa tubuh yang negatif. Ketika kita tampil, sudah tampil, jangan sampai kita melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Contohnya adalah misalkan ketika kita tampil tiba-tiba kita megangi rambut, nah, atau kita tiba-tiba merasa nggak rapi membenarkan jas kita atau baju kita. Jadi usahakan ketika kita ingin tampil di depan umum, sudah dalam keadaan sehat, siap. Apapun dalam diri kita siap. Nah, jadi hindari hal-hal kecil seperti itu. Ya. Hal-hal kecil yang misalkan ketika tampil jangan sampai bergerak. Misalkan lagi gerah, kita gini-gini kan.
digerak-gerakan. Nah, itu bisa mempengaruhi apa yang kita sampaikan, tidak nyaman audiens kepada diri kita. Jadi itu perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, tidak ada di sini terus-menerus berlatih. Jadi kalau terus-menerus melatih, seprofesional apapun seorang public speaking, seperti pendiri Google atau pendiri Facebook dan sebagainya, mereka itu ternyata ketika melakukan promosi atau webinar atau workshop kepada halayak banyak, ternyata mereka itu berlatihnya bahkan 3 bulan, seminggu sebelum acara dimulai. Kenapa begitu? Mereka padahal yang mereka presentasikan adalah hal yang sama, bahasa yang sama, slide yang sama, materi yang sama, intonasi yang sama. Itu dilatih selama berminggu-minggu agar hasil dari penyampaiannya secara sempurna dan bisa diterima. Kemudian berikutnya. Nah, ini yang paling penting. Tadi ada percaya diri. Nah, percaya diri ini biasanya ada namanya gangguan mental block. Apa mental block? Orang mental block ini biasanya orangnya kurang pede. Jadi ini hal-hal yang menyebabkan orang kurang pede. Oke. Kurang istirahat. Jadi sebelum Bapak Ibu itu melakukan public speaking itu perlunya kita istirahat yang cukup Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan public speaking kita begadang dulu, memikirkan yang ingin disampaikan. Nah, saya ulangi tadi, berlatihnya 7 hari atau 5 hari atau sebulan sebelum acara kita latih agar sempurna. Jadi istirahat yang cukup. Kemudian yang mengganggu berikutnya adalah tidak fokus. Jadi di dalam penyampaian ini pikirannya kemana-mana. Padahal mau menyampaikan A, ternyata yang dipikirkan B. Jadi nanti nggak nyambung ketika kita menyampaikan. Kemudian yang membuat lagi kita nggak pede lagi adalah lingkungan sekitar yang tidak kondusif. Misalkan kacau, rame, dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kebiasaan menunda-nunda. Jadi seorang public speaker atau orang-orang yang memiliki tugas yang penting itu harus dihindarkan dalam menunda-nunda sesuatu. Nah, jadi harus segera dilaksanakan. Misalkan direncanakan harus dilaksanakan tepat waktu. Itu melatih diri kita untuk teratur. Jadi seorang public speaker itu atau public speaking itu orangnya teratur dan sistematis. Nah, kemudian ada imposter syndrome, beranggapan dirinya tidak kompeten. Jangan sampai Bapak Ibu ketika ingin melakukan sesuatu merasa dirinya itu tidak kompeten. Nah, ini yang menyebabkan kita tidak pede dalam menyampaikan materi. Padahal materi itu kita kuasai gitu. Jadi jangan merasa diri ada tidak kompeten, tidak mampu untuk menyampaikan materi itu. Kemudian gangguan berikutnya, gangguan mental berikutnya yang mengganggu percaya diri kita dalam public speaking adalah perfeksionisme. Perfeksionisme ya. Atau biasanya orang-orang di sini adalah kesempurnaan. Nah, biasanya orang-orang yang melakukan dengan sesuatu dengan sempurna itu biasanya tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan cepat. Nah, usahakan boleh perfeksionis, tapi juga harus diimbangi dengan bagaimana kecepatan mereka dalam mengambil sebuah keputusan, melakukan sesuatu hal. Kemudian ada lagi namanya pesimisme. Jadi merasa dirinya kurang, kurang, dan kurang. Nah, ini menyebabkan ketika kita melakukan public speaking atau penyampaian itu, diri kita merasa diri kita itu nggak mampu, nggak bisa. Kemudian ada self-doubt, keraguan terhadap kemampuan diri. Jadi ragu-ragu.
aku bisa nggak ya? Jadi dihindarkan hal-hal tersebut. Karena apa? Ketika kita melakukan hal-hal tersebut itu ragu terhadap diri kita, percaya diri kita juga berkurang. Kemudian ada comparison atau membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah ini jangan sampai seperti itu Bapak. Misalkan diri kita, oh ada si A kemampuannya seperti ini, aduh aku nggak mampu. Jadi setiap manusia itu memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki orang lain. Harus kita percaya bahwa diri kita itu mampu menghadapinya atau melakukannya. Kemudian ada tunnel vision. Jadi ketika dia ada masalah gugup apa dia mengurung diri. Nah ini jangan sampai Bapak Ibu ya. Ketika kita kena serang mental, kemudian kita mengurung diri kita di kamar. Nah ini juga mengganggu dalam kepercayaan diri, harus dihindari. Kemudian ada indecision, was-was dalam mengambil keputusan. Nah, hal ini juga harus dihindari. Ketika misalkan Anda tiba-tiba diberi tugas untuk membawa acara, sudah ambil saja, latih saja. Jadi ketika kita ingin latihan PD itu sebenarnya yang paling sederhana, ketika ada acara apapun, kita misalkan bertanya di depan khalayak banyak, itu juga melatih diri kita menjadi PD. Melatih diri kita juga menjadi public speaker. Public speaker kan adalah menyampaikan di depan umum. Kita bertanya dalam suatu acara juga bisa disebut public speaker. Nah, kemudian ada uncertainty atau ketidakmampuan menemukan solusi. Jadi orang yang semacam ini biasanya dia tidak bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Akhirnya bingung, gugup, grogi. Hal-hal itu harus dihindari. Kemudian ada lagi namanya fixed mindset atau rasa percaya diri yang berlebihan. Hindarkan Bapak Ibu ketika kita melakukan sesuatu hal, percaya diri terlalu, kayaknya aku mampu banget. Usahakan kita biasa saja, meski mampu, tetap berlatih, terus berlatih, merasa diri kita masih kurang dan terus belajar. Itu yang perlu ditekankan kepada seorang public speaker ya. Kemudian no limit, beranggapan ada seseorang yang lebih pandai. Itu terlihat keren. Jadi membayangkan dirinya ingin seperti orang lain. Nah, itu perlu dihindari. Boleh kita mencontoh apa caranya menyampaikan tapi jangan sampai merendahkan diri kita atau menganggap diri kita tidak mampu, bahwa orang lain yang lebih mampu, itu jangan sampai seperti itu. Maka itu akan mengurangi rasa pede kita terhadap diri kita sendiri. Kemudian berikutnya, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi mental block ini atau melatih agar kita menjadi percaya diri adalah yang pertama, mengenali macam gangguan psikologis yang ada pada dirimu. Jadi misalkan kalau grogi, ini groginya karena apa? Misalkan gugup, gugupnya karena apa ya? Itu harus dicari. Jadi setelah dicari, kita cari solusinya ya. Kemudian menata ulang cara berpikir. Saya ingatkan terlebih dahulu, kita harus percaya bahwa diri kita itu mampu dalam melakukan sesuatu, dalam menyampaikan sesuatu. Kemudian mengendalikan diri. Mengendalikan diri di sini maksudnya adalah tidak berpikir hal-hal yang negatif ketika kita sedang melakukan public speaking atau penyampaian terhadap materi kepada khalayak banyak. Kemudian ya berikutkan, tinggalkan masa lalu, fokus masa kini. Jadi ketika melakukan public speaking, jangan pikirkan yang ke belakang, pikirkan yang saat ini dilakukan, dilaksanakan. Itu laksanakan dengan baik, pikirkan, fokus di situ. Kemudian mulailah pekerjaan dari hal yang sederhana, namun terstruktur. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melakukan sesuatu hal itu masih acak-acakan, mulailah dengan menata diri step by step dari hal yang paling sederhana.
dan itu perlu dilakukan. Ya, paling sederhana itu perlu dilakukan. Kemudian berikutnya, jangan sekali-kali memendam ataupun jangan sekali-kali memendam perasaan ataupun emosi. Jadi jangan ketika kita melakukan sesuatu, jangan merasa bahwa diri kita itu memendam perasaan yang buruk terhadap orang lain. Jadi harus dilatih. Kemudian, maafkanlah segala kesalahan diri dan berterima kasihlah. Jadi ketika kita itu harus memaafkan diri kita, harus belajar bahwa diri kita itu mampu, bagaimana perasaan kita juga harus berterima kasih. Nah, itu cara untuk meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian meningkatkan pola hidup sehat. Jadi dijaga kesehatannya. Nah, kita masuk materi berikutnya yang paling penting adalah persiapan ketika kita melakukan public speaking. Yaitu yang pertama mental. Mental tadi yang saya sampaikan sebelumnya, mental block atau percaya diri itu bagaimana ketika kita menganukan kekurangan-kekurangan, menyampaikan kekurangan itu, mengetahui kekurangan kita sadari, kita terima, kemudian kita latih diri kita bahwa diri kita itu mampu. Maka itu menyebabkan diri kita menjadi pede. Kemudian fisik. Nah, fisik kita itu juga harus ditata, dirapi, melakukan rapi dengan rapi atau bersolek dengan rapi. Bagaimana penampilan kita di depan umum, itu kita bisa lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah materi. Materi kita harus susun dengan rapi, bagaimana kita materinya dilakukan dengan baik, terstruktur, sistematis. Kemudian yang berikutnya adalah know the room. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu di depan umum, kita perhatikan ruangannya seperti apa. Kalau misalkan ruangannya sempit keadaannya ketika public speaking, ya kita sesuaikan. Tidak mungkin kita lakukan dengan suara yang sangat lantang ketika menyampaikan di ruangan yang sempit. Kalau di ruangan yang luas, kita bisa menyampaikan dengan lantang. Jadi perlu diperhatikan ruangannya seperti apa. Kemudian, know the audience. Jadi, kemudian ketahui audiensnya itu seperti apa. Jangan sampai kita itu nggak tahu audiensnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Dengan sekilas kita lihat bagaimana selanjutnya kita melakukan penyampaian materi kita. Kemudian dalam keseluruhan dalam public speaking ini ada namanya proses latihan. Jadi latihan-latihan itu perlu karena dalam public speaking yang sempurna itu harus dilakukan dengan latihan. Berikutnya, hal yang perlu dihindari saat public speaking, yaitu tidak berlatih. Jangan sampai Bapak Ibu ketika melakukan public speaking tidak berlatih. Kemudian, tidak mengenal audiens. Ya. Kemudian, pembukaan yang biasa saja. Lakukan pembukaan-pembukaan yang tidak biasa. Sederhana tapi tidak biasa. Yang membuat orang itu ketika kita mendengarkannya, menjadi fokus, menjadi senang, menjadi bahagia. Nah, yang berikutnya adalah terlalu banyak lelucon. Ketika public speaking tidak dilarang untuk bercanda, tetapi jangan terlalu banyak bercanda. Jadi esensi yang ingin disampaikan dalam public speaking akan berkurang ketika kita banyak bercanda. Membaca dari slide presentasi. Nah, terkadang ada orang yang ketika public speaking atau presentasi itu dibaca, tidak hafal. Yang perlu kita lakukan adalah poin-poinnya saja kita baca dan kemudian kita jelaskan. Kontak mata yang kurang fokus. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak bisa fokus dalam melakukan public speaking atau penyampaian, bisa dilakukan dengan, saya bilang tadi, lihat hidungnya atau dahinya. Itu kalau misalkan masih berlatih di awal-awal. Tapi kalau sudah dekat jaraknya, jangan sampai kita tidak melakukan kontak mata.
Jadi seolah-olah kita tidak perhatian kepada mereka kalau misalkan melakukan public speaking di depan banyak forum, di banyak audiens ya. Terlalu banyak data. Jadi hindari membuat slide atau membuat materi yang itu banyak data. Kurang berenergi, jadi orangnya kurang semangat. Misalkan contohnya, Bapak Ibu, hari ini kita akan menyampaikan materi. Nah, itu tidak bersemangat. Jadi sampaikan dengan penuh semangat, berenergi, itu harus dilakukan. Kemudian filler word, apa? Kata pengisi. Contohnya bagaimana? Misalkan ketika kita menyampaikan sesuatu, kita selalu kata, oh ya, itu dihindari, dikurangi. Itu akan mengganggu ketika penyampaian. Maka perlunya di sini latihan adalah seperti itu, Bapak Ibu. Nah, berikutnya, ketika kita public speaking, itu biasanya kita itu merasa gugup. Gugup seperti apa gugup? Detak jantung berdetak dengan cepat atau meningkat, kemudian berkeringat atau sulit berkonsentrasi, gangguan misalkan tiba-tiba ketika mau tampil ingin ke kamar kecil. Nah, itu juga termasuk bagian dari gugup, tiba-tiba panik dan bingung, ingin mau apa padahal sudah disiapkan di rumah jadi blank. Berarti Bapak Ibu sekalian di situ sudah mengalami namanya gugup atau nervous. Nah, bagaimana sih caranya mengatasi nervous atau grogi atau gugup itu? Yang pertama, Bapak Ibu, kita melakukan relaksasi. Bagaimana relaksasinya? Yaitu kita dengan tarik nafas kita, keluarkan dari mulut kita pelan-pelan, itu adalah relaksasi. Atau kita melakukan gerakan tubuh kita ketika di audiens, padahal itu sebenarnya kita menghilangkan gugup atau melakukan game-game di dalamnya. Kemudian terapi perilaku kognitif. Ini secara sederhana singkatnya adalah terapi perilaku ini adalah ketika kita merasa gugup, kita cari kenapa kok kita gugup. Nah, ini kita cari, setelah kita cari, kita selesaikan dalam diri kita, sudah selesai kita bisa lakukan relaksasi lagi tadi, menarik nafas, menghilangkan sejenak pikiran-pikiran yang tidak diperlukan dalam penyampaian. Kemudian yang berikutnya adalah terapi berbicara. Bagaimana terapi berbicara? Ketika kita merasa gugup, ketika tampil kita bisa mengajak audiens berbicara. Atau sebelum penampilan misalkan kita gugup, kita bisa berbicara di sebelah kita kalau ada kawan kita atau teman kita. Itu mengurangi rasa gugup kita atau grogi kita. Nah, itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jenis-jenis public speaking. Apa sih jenis-jenis public speaking? Yang pertama adalah ceremonial speaking. Biasanya ceremonial speaking ini adalah ketika kita membuka sebuah acara. Jadi awal-awal itu kita melakukan namanya ceremonial speaking atau pembukaan dalam sebuah acara atau awal. Kemudian ada namanya demonstrative speaking. Jadi kita menceritakan, menggambarkan, menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan dalam materi tersebut. Jadi digambarkan terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya ada informative speaking. Jadi informasi yang sangat penting. Biasanya seperti berita atau informasi sponsor dan sebagainya. Atau informasi-informasi yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Kemudian ada persuasive speaking. Nah, persuasive speaking ini biasanya itu ketika kita memiliki ide, pandangan terhadap sesuatu hal, nah itu disampaikan. Jadi pandangan kita terhadap materi itu, pengembangannya bagaimana, itu namanya persuasive speaking.
pendapat kita. Kemudian ada speaking to actuate. Nah, di dalam speaking actuate itu biasanya dia mengajak orang memotivasi orang, mengajak orang di mana seseorang itu akan terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan, sehingga ketika kita terpengaruh, orang itu bisa mengajak orang lainnya dalam hal yang disampaikan. Misalkan memotivasi orang menjaga kebersihan, kemudian orang lain terpengaruh, sehingga orang lain itu mengajak yang lainnya dalam kegiatan itu. Maka speaking itu disebut speaking to actuate. Nah, kemudian ada speaking entertainer. Biasanya kalau di acara TV, jadi host atau on air, off air, itu bisa dimasukkan speaking entertainer. Jadi menghibur. Misalnya komedi, acara sinetron itu juga termasuk speaking entertainer. Berikutnya, tips membuat materi. Tips membuat materi adalah coba dilihat judulnya apa ketika ada sebuah acara. Misalkan Anda menjadi seorang pemateri di sana. Apa sih yang dibawakan, yang harus saya bawakan ketika judulnya ini? Kemudian buatlah hal yang sederhana dikemas dengan cara yang berbeda. Yang biasanya orang nggak nyangka bahwa kalau disampaikan dengan hal yang semacam itu bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Oke. Berikutnya ada teknik vokal. Nah, teknik vokal itu ada melatih anggota tubuh, melatih intonasi, melatih artikulasi. Kalau melatih anggota tubuh, sekali lagi kita akan latihan anggota tubuh, nanti camnya bisa dinyalakan untuk latihan agar tidak terjadi kekeliruan ketika latihan itu berlangsung ya. Kemudian ada melatih artikulasi atau berkata-kata, berucap. Kemudian ada intonasi, nadanya, bagaimana itu intonasi ya. Bapak Ibu bisa dinyalakan camnya, kita latihan untuk melatih anggota tubuh. Oke, kita latihan melemaskan otot wajah. Bagaimana caranya? Yaitu bisa dinyalakan Bapak Bisma camnya atau masih di perjalanan? Oke, saya contohkan melemaskan otot wajah bagaimana, yaitu kita dengan memajukan mulut kita ke depan, kemudian tangan kita ke depan seperti ini. Nah, dimajukan seperti ini ya. Dimajukan, kemudian kita buka bersama-sama mulut kita ke belakang ini. Nah, itu melatih otot wajah agar kita itu melemaskan otot-otot wajah. Kita ditarik lagi. Nah, kemudian lalu buka mulut Anda lebar-lebar, tariklah wajah ke belakang. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Jadi yang awal adalah kita majukan mulut kita, kemudian tangan kita dimajukan seperti ini. Ya. Kemudian dibuka. Nah, gitu-gitu kita latihan melatih melemaskan otot wajah. Kemudian melemaskan otot rahang. Bagaimana caranya? Yaitu kita dengan menggerakkan rahang-rahang kita ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri. Ini latihan rahang. Nah, ini dilakukan setiap pagi Bapak Ibu ya. Kita gerakkan begini. Kemudian kita majukan ke belakang, ke depan.
Ini bisa dilakukan untuk latihan. Kemudian berikutnya adalah melemaskan lidah agar artikulasi jelas. Bagaimana caranya? Kita letakkan atau lidah kita sentuhkan ke atas langit, kita tekan. Nah, semacam ini, hitungan sampai 1 sampai 7 kita latih. Kemudian berikutnya, lipat lidah ke bawah. Semacam ini kita bisa latih. Berulang kali. Kemudian setelah itu putar-putar lidah di antara area bibir. Itu melatih melemaskan lidah agar artikulasi jelas. Kemudian yang berikutnya adalah melemaskan otot mulut dan melatih pernafasan. Jadi melatih otot mulut dan pernafasan. Caranya bagaimana? Kita tarik nafas, keluarkan pelan-pelan dari bibir. Itu namanya melemaskan otot mulut dan melatih pernafasan. Lakukan berulang kali. Kemudian melatih otot leher. Bagaimana melatih otot leher? Yaitu gerakan kanan dan ke kiri seperti kita kalau melakukan olahraga 1, 2, 3. Atau kemudian ke belakang, ke depan. Itu melatih otot leher. Kemudian melemaskan otot-otot tenggorokan. Bagaimana caranya? Kita tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut, kemudian melakukan pijatan-pijatan di tenggorokan. Kita lakukan pijatan-pijatan semacam ini. Nah, itu melemaskan otot-otot tenggorokan. Kemudian yang berikutnya melancarkan artikulasi nafas dan diafragma dengan cara tangan menggenggam, dilakukan gerakan maju ke depan ke belakang dengan mengatakan hu, ha, boh, bah, hu, ha, boh, bah. Itu contoh dari melancarkan artikulasi nafas dan diafragma. Kemudian menguatkan nafas dan diafragma. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut, sampai benar-benar udara habis di dalam perut dengan sampai membungkuk. Itu yang cara contohkan. Tarik lagi nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Oke, itu contohnya seperti itu. Berkali-kali kita latih itu. Kemudian berikutnya adalah melatih artikulasi. Dalam melatih artikulasi ada namanya atur tempo. Dalam melatih artikulasi juga ada huruf-huruf yang biasanya perlu kita perhatikan. Di situ ada huruf A, R, S, V, P. Biasanya kalau mereka bertemu bersama-sama itu ketika kita tidak tepat biasanya berlibet. Contohnya begini. Rara membeli rengginang di pasar hari Rabu. Jadi huruf R-nya sama, tapi ketika kita tidak mengucapkan dengan jelas, maka hurufnya itu juga bisa berlibet. Ya, mengganggu latihan. Kemudian atur tempo. Bagaimana ketika kita melakukan public speaking, gunakan bahasa yang di mana temponya, pelan atau lambat, cepat atau lambat. Nah, dalam public speaking ada namanya intonasi atau nada. Nadanya bagaimana? Misalkan di sini dalam intonasi ada namanya aksentuasi atau penekanan. Contoh, nama saya adalah Nanang. Saya adalah seorang public speaker. Jadi ada penekanan seorang public speaker dan saya itu adalah penekanan dalam setiap kata. Kemudian page speed. Jadi page speed itu kecepatan berbicara. Contohnya kalau misalkan kita membawakan acara
di dalam radio atau kemudian di berita, pasti mereka seorang public speaking yang di dalam TV atau rekaman itu biasanya bahasanya cepat ketika melakukan public speaking atau berkata-kata. Berapakah kecepatan page speed? Yang paling cepat itu adalah 120 sampai 130 per menit. Jadi itu termasuk cepat ketika melakukan kata-kata atau menyampaikan kata-katanya. Jadi kita sesuaikan kemampuan kita dalam menyampaikan. Jangan sampai kita belum bisa menyampaikan dengan cepat, kok kita cepat. Bagaimana sih cara melakukan page speed? Yaitu dengan membaca apapun yang dibaca, kata-kata dari buku, mulai dari novel, dari apa, kita latih cara membacanya dengan variasi kata-kata. Kemudian loud atau bertenaga, gunakan kata-kata yang lantang dan mudah dipahami oleh audiens. Jadi kalau suaranya males, kurang bertenaga, kurang lantang, itu menyebabkan tidak jelas suara yang disampaikan. Saya ulang lagi, intonasi di sini adalah bagaimana kita mengambil nada yang disampaikan. Kemudian ada ketika sudah memahami aksentuasi, pitch speed, atau loud bertenaga, kita akan kemudian ada claps. Apa claps? Clear, loud, powerful public speaking. Yaitu suara yang jernih, penyampaian yang bersih, dan disampaikan dengan tenaga yang pas, menjadikan kata-kata kita menjadi powerful public speaking. Penyampaian kita secara sempurna, secara bagus bisa terdengar oleh audiens. Berikutnya, nah ini ada teknik menyusun public speaking. Apa sih? Nah, saya contohkan di sini ada teknik pembukaan. Bagaimana teknik pembukaan? Saya beri contoh terlebih dahulu. Misalkan, Bapak Ibu sekalian, di situ ada maksud dan tujuan, cerita, fakta, dan data. Jadi saya contohkan masing-masing ketika Bapak Ibu melakukan pembukaan. Contohnya maksud dan tujuan. Contoh seperti ini. Bapak Ibu, saya ingin memberikan public speaking atau materi public speaking kepada Anda. Tujuannya adalah, maksud dan tujuan saya menyampaikan ini adalah agar Anda menjadikan seorang public speaker yang handal dan hebat. Jadi ada tujuan yang disampaikan di dalamnya. Kemudian berikutnya ada cerita. Contohnya kalau misalkan teknik menyusun public speaking pembukaannya cerita. Dahulu Bapak Ibu, ketika saya belum mengikuti pelatihan public speaking ini, saya berbicara kepada orang lain saja tidak bisa. Jangankan berbicara, saya ngomong dengan orang tua saya aja gugup gagap. Setelah melakukan pelatihan ini, itu saya lebih bisa berbicara. Jadi itu contoh dari cerita. Ada ceritanya dulu, kemudian tujuannya adalah, maka tujuan saya melakukan pelatihan ini agar saya menjadi lebih baik ketika menyampaikan. Contohnya seperti itu. Kemudian ada fakta dan data. Contoh seperti ini. Menurut data dan riset di Amerika, orang hidup di dunia tidak takut kepada hewan buas, tidak takut kepada bertanding, tapi mereka pada dasarnya takut berbicara di depan orang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya melakukan pelatihan ini kepada Anda agar Anda tidak termasuk dari data yang disebutkan dari Amerika tadi. Nah, itu contoh pembukaan pada maksud dan tujuan, cerita, fakta, dan data dalam teknik menyusun public speaking. Kemudian isi, bagaimana isinya? Ada namanya problem solution. Contohnya bagaimana problem solution itu? Misalkan ada masalah.
saya dulu tidak bisa berbicara di depan umum. Nah, kemudian di sini saya melakukan pelatihan atau ikut pelatihan. Maka itu solusi saya dalam melakukan belajar berbicara. Jadi ada solusinya. Before after sama dengan cerita tadi ya di pembukaan. Jadi ini menyambung. Before after itu seperti yang contohnya. Dulu sebelum saya belajar public speaking, saya tidak bisa bicara. Tapi setelah saya melakukan pelatihan public speaking, saya bisa berbicara lebih lancar, lebih pede. Nah, itu contoh dari isi atau before after. Then, now, how. Jadi ada isi dalam teknik public speaking itu yang dulu, sekarang, dan bagaimana. Jadi contohnya begini. Dulu, jangankan saya berbicara di depan umum, berbicara kepada teman saya saja, saya gugup. Sekarang, saya bisa melakukan itu di depan banyak orang atau menyampaikan di depan banyak orang. Karena apa? Karena saya belajar. Oh, bagaimana? Karena saya belajar mengikuti pelatihan public speaking. Kemudian ada point 1, 2, 3. Jadi, apa yang disampaikan? Misalkan yang pertama adalah tentang masalah berbicara, susah berbicara. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya mengikuti pelatihan agar kita menjadi seorang pembicara yang baik. Kemudian yang ketiga, menjadikan pelatihan itu diri kita luar biasa. Itu contoh poin pada isi. Nah, ketika penutup, nah ini ada contohnya bagaimana kita menutup sebuah cara. Contoh yang pertama adalah rangkuman. Contohnya rangkuman. Bapak Ibu dari awal tadi kita menyampaikan tentang apa sih public speaking, kemudian bagaimana sih public speaking, kemudian seperti apa sih public speaking itu. Nah itu kan dirangkum menjadi 3 hal. Kemudian lakukan kutipan. Dengan kita mengikuti pelatihan ini, mari kita belajar, terus belajar melakukan public speaking, agar kita menjadi seorang public speaking yang luar biasa. Ada kutipan, ada ajakan, itu termasuk kutipan contoh dari penutup. Kemudian yang berikutnya adalah contoh public speaking seorang MC atau Master of Ceremony. Dalam opening kita perlu perhatikan bahwa opening MC ada saya buat sapa dia. Sapa dia itu salam. Contohnya seperti ini. Selamat malam Bapak Ibu. Mari kita belajar bersama-sama dengan sukses dan luar biasa. Nah, itu contohnya dari salam sapa. Kemudian apresiasi. Bapak Ibu, orang-orang yang sangat A-nya, S-nya itu adalah sapa atau salam. Kemudian A-nya apresiasi. Apresiasi itu contohnya, Bapak Ibu, Anda adalah orang-orang yang luar biasa yang mengikuti pelatihan ini. Diharapkan dalam pelatihan ini Bapak Ibu menjadi orang yang lebih luar biasa lagi. Jadi itu contoh apresiasi luar biasa. Kemudian bisa ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam acara seremoni hari ini. Kemudian perkenalan MC, P-nya perkenalan MC. Jadi ketika perkenalan jangan langsung perkenalan, bisa dibuat kata-kata. Misalkan contohnya begini. Di hari yang indah dengan senyum yang luar biasa, Anda mengikuti pelatihan ini, maka Anda adalah orang-orang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Nanang Sugiarto. Nah, itu contoh perkenalan yang simple ya, ketika melakukan public speaking. Kemudian atensi tagline. Tagline ini bisa diacarakan melakukan game-game, contohnya Anda luar biasa melakukan sesuatu dengan jaya. Nah, itu tagline. Jadi ada hal-hal yang disampaikan kepada kita, memberikan kata-kata yang menjadi orang bersemangat. Kemudian D, D-nya describe. Apa sih yang ingin disampaikan ketika di situ misalkan menggambarkan tentang public speaking, gambarkan
ketika kita melakukan pelatihan public speaking ini, di dalamnya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih percaya diri, mampu menyampaikan di depan umum. Nah, itu dari segi. Nah, acara ini adalah sebuah workshop yang luar biasa. Jadi, di skripnya apa, kemudian acaranya apa. Setelah itu, ada closing MC, yaitu penutup. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, Anda berkenan dan saya mohon maaf. Ada sebuah kutipan atau tagline. Kutipan tagline bisa dijadikan satu kata yang jadi penutup. Contohnya, Anda mau belajar berbicara, Anda menjadi luar biasa, Anda memang berbeda dan jos. Nah, itu contoh closing dalam, kemudian bisa salam atau bagaimana. Kemudian seperti itu. Nah, kemudian di sini ada ice breaking. Usahakan ketika public speaking jangan sampai materinya jadi bosen ya. Contohnya begini, public speaking. Kita pegang hidung kita, ini contoh ya. Saya adalah seorang public speaking yang luar biasa. Jadi saya adalah orang yang jos. Itu contoh ice breaking yang sederhana. Banyak contoh lainnya yang bisa disampaikan. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Sebelum saya tutup acara ini, mungkin ada yang ditanyakan. Bapak Bisma? Bapak Bisma? Iya, ya. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan dari materi ini. Sudah cukup jelas untuk public speaking. Cuman Oh, mungkin untuk pembelajaran aja lebih ditingkatkan lagi. Karena biasanya saya berbicara masih ada seperti kayak memikir. oh gitu ya. Nah itu Bapak Iya. bisa ada solusinya itu sebenarnya Bapak. Solusinya adalah melatih membaca Bapak. Melatih Oh, membaca. lebih ke melatih Ya, membaca ya. iya betul. Jadi suaranya dikeraskan. Oh gitu. Suaranya dikeraskan. Jadi, Oh iya, iya. oke. Bapak, siapa tadi satunya temannya? Kemana tadi kok hilang? Oh, Andrew. Yehu siapa Bapak? Siapa tadi namanya? Andre Yehu tadi. Hilang. Oke, nanti bisa belajar lagi untuk membaca keras Bapak. Jadi di situ ketika kita melakukan Siap, public siap. speaking, nggak apa-apa didengarkan, misalkan di situ ada orang katanya Coach Nanang tadi belajar membaca keras, itu melatih sekali dalam ketika kita gitu, itu menghilangkan itu. Jadi biasakan membaca cepat. Jadi 1 menit 120 kata ya, 120 kata atau 130 kata per menit. Iya. Itu termasuk kecepatan berbicara. Oke. John, ganti John. Ada yang Siap. siap. Oke. Oke, besok hari Ahad atau hari Minggu kita bisa melakukan praktek masing-masing, yaitu prakteknya adalah melakukan kegiatan public speaking minimal 5 menit, maksimal 7 menit. Acaranya bebas. Materinya bebas. Bebas. Oke. Oke, Bapak. Oh, siap. Oke, Bapak. Bisa kita tutup. Terima kasih. Selamat malam. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.